Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan jawab pertanyaan dari Gelgel 86, Gegel 86. Bang, coba bahas hot. Oke, kita akan coba bahas hot ya. Hot hari ini diperdagangkan di kisaran Rp28,35, mengalami tren kenaikan sekitar 5%. Hot atau Holo adalah token project dari blockchain-nya Ethereum, di mana dia tidak punya supply maksimum untuk saat ini, dan untuk koin yang beredar itu sekitar 173 miliar token, cukup banyak teman-teman. Nah, Holo sendiri adalah layanan platform terdistribusi peer-to-peer yang menampung aplikasi terdesentralisasi yang dibangun menggunakan Holochain, kerangka kerja yang menggambarkan di apps yang tidak memerlukan pengguna teknologi blockchain. Jadi ini adalah sebuah layanan di mana di atasnya kita bisa membangun aplikasi di apps, teman-teman. Ini menawarkan ekosistem pasar di mana di apps mudah diakses karena di host internet untuk partisipan jaringan Holo. Jadi memang kalau kita cek dari websitenya sendiri, Holo ini sekarang lagi berfokus sama layanan distribute app atau di app yang di atasnya itu terdapat DeFi, Decentralized Finance, dan juga NFT seperti ya marketplace dan lain sebagainya. Itu bisa dibangun di atasnya. Jadi mirip lah seperti project-project yang lain, teman-teman. Ya, ini dibangun di layanan Ethereum dan kita bisa juga berpartisipasi di dalam mereka punya blockchain. Kalau teman-teman kunjungi www.holochain.org, teman-teman bisa untuk join nih sama perusahaan mereka. Nah, ini spesifikasi yang dibutuhkan. Harus punya komputer dengan RAM 16 GB plus ini recommended-nya. Terus core-nya ya paling nggak Core i4. Sekarang Core i5 ya. Ya harusnya udah 6 plus sih. Jadi yang pakai prosesor Intel ya paling nggak generasi ke-6 atau di atasnya. Terus ada space paling nggak 30 GB plus. Dan juga punya internet yang cepat. Ini kita bisa berpartisipasi join di dalam coding pemrograman dari Holochain. Kalau kita lihat dari core konsepnya, ini ada beberapa mungkin yang bisa kita perhatikan, teman-teman. Nah, problem apa yang mereka solve yaitu problem soal centralized. Di mana centralized itu yang jaringan yang terpusat itu biasanya mudah untuk ditembus oleh hacker. Ya, sekali mereka berhasil menembus semua data itu bisa bermasalah. Sementara kalau jaringan yang decentralized, which is ya punyanya Holo decentralized, ini punya keunggulan di mana mereka bakalan lebih sulit buat ditembus sama hacker. Jadi ya itu solusi yang mereka hadirkan adalah horizontal scaling dan juga bisa diaplikasikan untuk kemajuan terutama dari virtual machine. Ya itu sih teman-teman. Dan juga dia dari komunitasnya di Twitter juga aktif ya melakukan edukasi. Mereka bikin acara kayak pengenalan gitu. Holochain at ETH Denver. Ini Success and Learning. Di sini mereka ngajarin orang-orang yang mau belajar. Terus ya ini ada lowongan pekerjaan nih buat teman-teman yang mau jadi developer relation lead, bisa join juga di projectnya. Jadi so far masih growth lah untuk projectnya kalau kita lihat dari beberapa postingan mereka. Jadi untuk sampai hari ini ya masih tetap berjalan kalau menurut saya. Itu buat Holo. Kita belum bahas holder mereka siapa aja. Kalau kita lihat dari data Etherscan, paling banyak itu masih di Binance ya, masih di Binance sekitar 22%. Ini kalau digabung jadi 22%. Dan sisanya ada di wallet pribadi di bawah kepemilikan 5%. Jadi bisa dibilang mungkin sekarang banyak orang yang melakukan staking ya di Binance untuk Holo ini. Ya itu sih teman-teman dari supply tadi kita udah bilang ini nggak ada batasan, jadi which is hati-hati ya teman-teman yang ada trading, yang ada beli. Kalau untuk pergerakan harga belakangan ini pergerakan harga Holo nggak terlalu gimana-gimana. Volume perdagangannya masih cenderung kecil dan juga dari posisi
pergerakan juga cukup volatile kalau menurut saya. Naik turunnya Holo ini agak lumayan kuat ya. Jadi sometimes dia naik lumayan terbang, kemudian turunnya pun juga lumayan ngedam. Jadi harus disesuaikan lah sama gaya teman-teman investing ataupun trading di market. Kalau kita lihat dari posisi RSI di time frame 1 hari, pergerakan dari Holo sempat sudah menyentuh level jenuh jualnya dan sekarang lagi progres buat naik teman-teman. Dan kenaikannya pun sepertinya terbata-bata ya, nggak terlalu lepas naiknya. Tapi ya meskipun begitu naiknya udah lumayan 5% untuk hari ini. Dan kedepannya masih harus kita pantau teman-teman. Saya sendiri juga cenderung masih melihat ya Holo ini ngikutin pergerakan dari Bitcoin, dan so far Bitcoin memang naik turun di kisaran 27.000, balik lagi ke 28.000 belakangan ya. Jadi secara market sekarang masih cukup ambigu, jadi buat kedepannya gimana selama project mereka masih tetap ada, saya rasa sih nggak ada yang terlalu perlu dikhawatirkan untuk Holo. Paling itu aja, batasan supply mereka yang terlalu banyak itu bisa sangat berbahaya buat ekosistemnya. Kalau dari segi pergerakan chart ya masih terbilang sideways ya. Sideways, agak koreksi ya mungkin, tapi ya masih cenderung sideways. Kalau bagi saya ini dia bergerak di range antara 0,002 sampai 0,001. Masih bergerak dalam range tersebut dan belum ada tanda bullish teman-teman. Sekarang masih struggle. Bahkan kalau kita lihat di time frame 1 hari pun dia masih belum sama sekali melewati MA 200-nya. Which is kalau kita mau masuk ke fase bullish ya Holo harus lewati level tersebut, baru at the end dia cukup kuat buat growth naik. Kalau sekarang belum ke sana arahnya. Ya masih harus sabar karena sedikit lagi mungkin bisa capai di 0,002 dolar, ini masih bisa saja ya dalam jangka waktu pendek. Jadi buat Bang Gegel tadi yang request, gitu aja buat Holo. Dari segi pergerakan harga ya ala kadarnya, masih belum terlalu impulsif ya buat pergerakannya. Kalau ada pegang koinnya ya sabar aja dulu. Terus dari segi fundamental ya mereka masih tetap untuk upgrade. Jadi gitu aja buat Holo. Semoga bisa bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, tulis langsung di kolom komentar. Gitu aja, akhir kata saya Andre, makasih.